Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertemuan kali ini kita memasuki subtema 1, pembelajaran 2. Tolong siapkan alat tulisnya ya, dan jangan lupa disimak dengan baik. Yang pertama kita bahas yaitu tentang Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Pengamalan Pancasila. Pertemuan kali ini yang kita bahas yaitu pengamalan Pancasila sila pertama dan sila kedua. Masih ingatkah kamu bunyi sila pertama Pancasila? Tentu dong. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Pancasila sila pertama terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan meyakini akan adanya Tuhan. Sekarang, contoh pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu percaya kepada Tuhan dan menghormati pemeluk agama lain. Lanjutkan sila kedua. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai kemanusiaan. Makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan serta menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Contoh pengamalan Pancasila sila kedua yaitu menolong orang yang kesusahan dan saling menyayangi sesama manusia. Selanjutnya, yang kita bahas pada pembelajaran 2 yaitu tentang patung Nusantara dan cara membuatnya. Seni rupa Nusantara yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha adalah seni pahat dan seni patung. Seni pahat umumnya berupa hiasan-hiasan dinding candi. Adapun seni patung yang berkembang umumnya berupa patung pada sebuah candi. Kita lanjutkan. Patung dapat dibuat dari bahan keras maupun bahan lunak. Contoh benda yang dapat dibuat dari bahan keras adalah kayu dan batu cadas. Sedangkan yang dari bahan lunak contohnya adalah tanah liat, plastisin, bubur kertas, ataupun adonan dari tepung. Beberapa teknik yang digunakan untuk membuat patung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik memahat dan mengukir. Biasanya digunakan dalam membuat patung dengan bahan keras. Yang kedua, dengan cara membutsir, yaitu mengurangi atau menambahkan bahan lunak sedikit demi sedikit menggunakan sudip hingga benda yang diinginkan terbentuk. Kalian dapat lihat contoh sudip itu ada di buku kalian ya, di buku tematik halaman 16. Yang ketiga, dengan cara mencetak. Dilakukan untuk membentuk patung dari bahan keras yang dilelehkan, misalnya gips, besi, atau perunggu. Selanjutnya, kita akan mempelajari pembelajaran 3. Pembelajaran 3 membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Apakah perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif yaitu terdiri dari 2. Yang pertama akan membahas perkembangbiakan vegetatif secara alami. Alami itu tidak kawin. Yang pertama adalah tunas.
Beberapa jenis tumbuhan dapat tumbuh tunas dari pangkal batang. Contohnya, tumbuhan pisang atau dari bagian pinggir daun. Contohnya, tumbuhan cocor bebek. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rizom merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya terdapat pada tumbuhan jahe dan kunyit. Umbi. Umbi dapat berupa umbi batang atau umbi lapis. Contoh dari umbi batang adalah kentang dan contoh dari umbi lapis adalah bawang. Lalu geragi. Geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya tumbuhan stroberi. Yang terakhir ada spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan seperti tumbuhan paku. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman induk atau sifat tanaman yang lebih baik lagi. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas sebagian kulit cabang. Lalu merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman, kemudian menimbunnya dengan tanah. Yang ketiga ada menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru. Yang keempat ada menempel. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Dan yang terakhir ada mengenten. Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga.